Halo anak-anak hebat, jumpa kembali bersama Pak B di sini. Kali ini kita akan membahas latihan pH polinom yang kedua. Buat kalian yang belum subscribe di channel ini, segera subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi terupdate. Ya, kita akan mulai saja pembahasannya berikut ini. Kita lanjutkan pembahasannya untuk soal nomor 9. Persamaan kubik ini mempunyai akar-akar persamaan yang membentuk barisan geometri. Tentukanlah nilai M. X pangkat 3 min mx kuadrat plus 56x min 64 sama dengan 0. Kita misalkan x1-nya adalah A. Karena memenuhi barisan geometri, maka kita ambil x2-nya adalah A dikali dengan R. Jadi AR dan x3-nya AR dikalikan dengan R lagi, yaitu AR kuadrat. Kemudian kalau ini kita kalikan ketiganya ya. Jadi X1 kali X2 kali X3 itu adalah min B per A, C per A, min D per A. X1-nya adalah A, X2-nya AR, dan X3-nya AR kuadrat. Min D per A, D-nya adalah min 64, A-nya 1, jadi 64. Atau A pangkat 3 R pangkat 3, jadi AR pangkat 3 sama dengan 64. Ditarik akar pangkat 3, jadi AR sama dengan 4. AR ini adalah X2 ya. Jadi nilai X2-nya ini adalah sama dengan 4. Nah, karena X2 adalah akar-akar persamaan kubik, kita langsung bisa substitusikan nilainya. Jadi 4 pangkat 3 dikurang M kali 4 kuadrat, 4 kuadrat kali M, ditambah 56 kali 4, dikurang 64 sama dengan 0. 4 pangkat 3 itu adalah 64, jadi ini bisa hilang. Lalu pindah ruas, jadi 16M sama dengan 56 dikali 4. Ya, dibagi 16, maka M sama dengan ini 4 kali 14. Jadi M-nya sama dengan 14. Kita lanjut ke nomor 10. Persamaan kubik mempunyai akar-akar persamaan yang membentuk barisan aritmatika. Nah, kali ini barisannya adalah barisan aritmatika. Persamaannya adalah X pangkat 3 min 9X kuadrat ditambah MX min 15 sama dengan 0. Misalkan suku pertamanya atau X1 kita ambil sebagai A. Maka X2-nya ditambah dengan B, jadi A plus B. Kemudian X3-nya itu sama dengan A plus 2B. Ini memenuhi barisan aritmatika. Nah, kalau kita jumlah X1 plus X2 plus X3 itu adalah min B per A. X1-nya A, X2-nya A plus B, X3-nya A plus 2B. Sama dengan B-nya min 9, A-nya 1. Jadi min 9 adalah 9. 3A ditambah 3B sama dengan 9. Atau A plus B-nya dibagi 3 sama dengan 3. Nah, A plus B itu adalah suku kedua. Jadi suku kedua sama dengan 3. Nah, karena
X2 adalah akar-akar persamaan ini, maka kita bisa substitusikan nilainya ke dalam persamaan. Jadi 3 pangkat 3 min 9 kali 3 kuadrat ditambah M kali X 3 kali M dikurang 15 sama dengan 0. Ini kita bisa sederhanakan. 27 min 81. 27 min 81 ditambah 3M sama dengan 15. 27 kurang 81. Pindah ke ruas kanan. Ya, dari sini M sama dengan 15 kurang 27 itu min 12. Min 12 tambah 81. 69 dibagi 3 sama dengan 23. Soal nomor 11. Jika alfa, beta, gamma adalah akar-akar persamaan ini, tentukanlah persamaan baru yang akar-akarnya. Nah, kita lihat dari informasi yang ada di soal bahwa X pangkat 3 min 2X plus 5 sama dengan 0 itu akar-akarnya adalah alfa, beta, gamma. Jadi kalau kita jumlah alfa plus beta plus gamma sama dengan min B per A, di mana B-nya 0. Jadi ini sama dengan 0. Maka kita bisa tulis bahwa alfa plus beta sama dengan min gamma. Dengan cara yang sama, kita bisa tulis bahwa beta plus gamma sama dengan minus alfa dan gamma plus alfa sama dengan min beta. Maka akar-akar alfa plus beta boleh kita gantikan menjadi min gamma, lalu ini min alfa, dan ini min beta. Sehingga sekarang bentuknya menjadi sederhana. Untuk menyusun persamaan baru, kita bisa menggunakan cara indeks. Ya, sekarang persamaan baru yang kita tuju adalah akar-akarnya min alfa, min beta, min gamma. Kita ambil salah satunya menjadi X. Alfa, min alfa sama dengan X. Maka alfa sama dengan min X. Nah, dari persamaan lama kita peroleh bahwa alfa adalah akar-akar X pangkat 3. Jadi, alfa pangkat 3 min 2 alfa, kemudian plus 5 sama dengan 0, di mana alfanya kita ganti oleh min X. Jadi min X pangkat 3 dikurang 2 kali min X ditambah 5 sama dengan 0. Ini adalah min X pangkat 3 plus 2X plus 5 sama dengan 0. Atau X pangkat 3 min 2X min 5 sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang barunya. Lalu bagian B, akar-akarnya adalah alfa pangkat 3, beta pangkat 3, dan gamma pangkat 3. Kita juga akan menggunakan cara indeks seperti yang bagian pertama. Persamaan yang akar-akarnya alfa pangkat 3, beta pangkat 3, dan gamma pangkat 3. Ini kita anggap sebagai X, maka dari sini nilai alfa sama dengan akar pangkat 3 dari X. Alfa yang di sini tadi kita gantikan, maka persamaannya menjadi akar pangkat 3 dari X pangkat 3, seperti yang di sini ya,
dikurangin 2 kali alfa akar pangkat 3 dari X ditambah 5 sama dengan 0. Ini X, ini adalah X, ini plus 5, lalu yang 2 akar pangkat 3X kita pindah ke ruas kanan menjadi 2 akar pangkat 3 dari X. Kemudian dari sini kita akan kuadratkan pangkat 3 maksudnya, sehingga diperoleh X plus 5 kita pangkat 3 sama dengan 2 akar pangkat 3X pangkat 3. Atau kalau kita jabarkan ini menjadi X pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ya, 3X kuadrat kali 5 ditambah 3AB kuadrat 3 kali X kali 5 kuadrat ditambah 5 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 8 akar pangkat 3X pangkat 3 adalah X, atau X pangkat 3 X kuadratnya ini adalah 15X, kemudian ini 25 kali 3 adalah 75, 75 kurang 7 adalah 67, 75 kurang 8 maksudnya 67X, kemudian ditambah 125 sama dengan 0. Lanjut ke nomor 12. Alfa, beta, gamma adalah akar-akar ini, tentukan nilai dari yang ini ya. Nah, kalau bentuknya ini kita sederhanakan dalam arti ini kita samakan penyebutnya, maka ini alfa min 4 per 2 dikali beta min 4 per 2 dikali gamma min 4 per 2. Ya, kita bisa kalikan satu-satu, atau kita bisa menggunakan lagi-lagi cara indeks. Ya, jadi kita seolah-olah mencari persamaan baru. Kalau yang persamaan lama ini kan 2X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 4X min 24 sama dengan 0. Ini akar-akarnya alfa, beta, gamma. Jadi si alfa boleh kita gantikan, menggantikan nilai X jadi 2 alfa pangkat 3 plus 3 alfa kuadrat min 4 alfa min 24 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari persamaan baru yang akar-akarnya adalah alfa min 4, beta min 4, dan gamma min 4. Ini kita jadikan sebagai X, maka alfa di sini sama dengan X plus 4. Sehingga dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan baru, di mana alfanya kita ganti dengan X plus 4. Jadi 2 kali X plus 4 pangkat 3 ditambah 3 kali X plus 4 pangkat 2 dikurang 4 kali X plus 4 dikurang 24 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita perhatikan, yang ditanya itu adalah perkalian dari akar-akarnya. Maka kita bisa susun persamaan baru ini, tapi tidak harus komplit. Yang kita butuhkan adalah min B per A, C per A, min D per A, ya, min D per A. Jadi kita akan susun, ini pangkat tertingginya pangkat 3, jadi X pangkat 3, ada 2, jadi 2X pangkat 3,
ditambah sesuatu, kita nggak perlu mencari. Yang kita butuhkan adalah terakhir konstantanya. Konstanta itu diperoleh dari sini ya, yaitu 2 kali 4 pangkat 3 ditambah 3 kali 4 kuadrat dikurang 4 kali 4 16 dikurang 24 sama dengan 0. Dan ini akar-akarnya sudah dalam bentuk seperti yang diminta tadi ya. Ini kalau kita pindahkan ke sini, ini akar-akarnya sudah alfa min 4, beta min 4, gamma min 4. Jadi kalau ditanya alfa min 4 dikali beta min 4 dikali gamma min 4 itu berarti min B C min D per A. Nah gitu. Jadi mana D itu adalah konstanta yang ada di sini. Maka kita tinggal hitung saja nilai D-nya itu, yaitu yang semuanya ini ya. Ini adalah nilai D-nya di situ. Jadi kita masukkan ke sini jadi sama dengan min D. D-nya ini adalah 64 kali 2, 128. Kemudian 16 kali 3, 48. Min 16, min 24, min 40. Dibagi A-nya itu adalah 2. Sama dengan 48 dikurangi 40 ada 8, jadi min 136 dibagi 2, yaitu 68. Maka nilai ini kita bisa ganti menjadi 1/8 kali alfa min 4, beta min 4 kali gamma min 4, yaitu min 68. Kita bagi 4 jadi min 17 dibagi 2. Itu jawabannya. Kita juga bisa kalikan satu-satu ya caranya. Tapi dalam hal ini saya menggunakan cara yang indeks. Oke, nomor 13. Alfa, beta, gamma, delta adalah akar-akar yang ditentukan nilai dari ini. Nah, ini juga sama, kita bisa menggunakan cara indeks seolah-olah menyusun persamaan baru. Namun, persama atau nilai ini kita sederhanakan dulu. Jadi, X pangkat 4 min 7X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 21X ditambah 1 sama dengan 0. Ini akar-akarnya alfa, beta, gamma, dan delta. Kalau kita jumlah alfa plus beta plus gamma plus delta sama dengan min B per A. B-nya min 7, jadi hasilnya sama dengan 7. Sehingga kalau alfa plus beta plus gamma itu akan menjadi alfa plus beta plus gamma akan menjadi 7 min delta. Maka nilai ini akan menjadi 7 min delta. Dengan cara yang sama, alfa plus beta plus gamma, alfa plus beta plus gamma berarti 7 min gamma. 7 min gamma. Lalu berikutnya ini 7 min beta dan yang terakhir 7 min alfa. Nah, kita akan membentuk persamaan baru yang akar-akarnya seperti ini. Nanti cara menghitungnya setelah ketemu persamaan baru, maka kita tinggal kalikan akar-akarnya. Ya. Jadi persamaan baru yang kita inginkan adalah persamaan
di mana akar-akarnya itu adalah 7 min alfa, 7 min beta, 7 min gamma, dan 7 min 7 ini gamma, ini 7 min delta. Kita ambil yang atas sebagai X, maka alfa sama dengan 7 min X. Ya. Kita gantikan nilai alfa di sini dengan X yang ada di sini, karena X-nya di sini bisa digantikan oleh alfa. Maka persamaannya itu akan menjadi X pangkat 4, yaitu 7 min X pangkat 4 dikurangin 7 kali X pangkat 3. Ya, X kan tadi kita ganti alfa ya. Atau kita tulis dulu di sini boleh. Jadi di sini adalah alfa pangkat 4 min 7 alfa pangkat 3 plus 3 alfa kuadrat min 21 alfa plus 1 sama dengan 0. Gitu ya, biar nggak bingung. Oke, 7 alfa, alfanya adalah 7 min X pangkat 3 ditambah 3 alfa kuadrat, alfanya 7 min X pangkat 2 min 21 alfa 7 min X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita susun pangkat tertingginya pangkat 4, ini min X pangkat 4, jadi positif, jadi di sini nilainya X pangkat 4. Pangkat 3-nya kita nggak perlu cari tahu, pangkat 2 juga tidak perlu, dan seterusnya sampai yang kita butuhkan adalah konstanta, di mana konstantanya itu adalah yang ini ya, 7 pangkat 4 dikurang 7 kali 7 pangkat 3 ditambah 3 kali 7 kuadrat dikurangin 21 kali 7 ditambah 1 sama dengan 0. Ini bisa hilang ya, sama. Ini 21 kali 7 sama 21 kali 7. Sehingga diseranakan menjadi X pangkat 4 ditambah sesuatu, konstantanya bernilai 1 sama dengan 0. Dan ini akar-akarnya adalah 7 min alfa, 7 min beta, 7 min gamma, dan 7 min delta. Ketika kita akan menghitung 7 min alfa kali 7 min beta kali 7 min gamma kali 7 min delta, itu artinya min B per A, C per A, min D per A, E per A. E-nya 1, A-nya 1, jadi 1. Maka nilai ini sebenarnya adalah bernilai 1. Baik, begitu anak-anak pembahasannya untuk latihan PH polinom bagian kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua.